guys, jadi salam kenal, aku Aila Sazaimata Fitria dari program studi Administrasi Server dan Jaringan Komputer ASJK dari kampus Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar atau biasa dikenal dengan AKM Blitar. Jadi di video kali ini kita akan mengerjakan tugas dari Pak Dimas, yaitu membuat video review tentang peningkatan kecepatan prosesor. Yang nantinya ada dua topik ya. Jadi yang pertama itu pengukuran ukuran fisik menggunakan mikroprosesor, dan yang kedua ada menggunakan teknik pipa lining dan eksekusi program secara paralel. Jadi di video kali ini aku akan bahas dari kecepatan prosesornya itu di Intel ya. Di Intel sendiri merupakan CPU Central Processor Unit atau chipset yang biasanya dipakai di laptop, komputer, kayak ya kurang lebih seperti itu. Intel sendiri itu merupakan produk perusahaan dari teknologi perusahaan dari Amerika yang sudah berdiri sejak tahun 1968. Intel mempunyai beberapa tipe CPU yang dirancang untuk berbagai jenis kebutuhan. Untuk yang sekarang itu yang paling banyak ditemukan itu dari i3 sampai ke i9 ya. Jadi sebelum kita ke topiknya, kita bahas dulu tentang perkembangan Intel. Jadi perkembangan Intel itu ada dua era ya, kita nyebutnya dua era aja ya. Jadi yang pertama ada mikroprosesor klasik, yaitu pada tahun 1971 di mana Intel menerbitkan Intel 4004 yang prosesornya sendiri ini punya 4 bit ya. Terus dilanjutkan lagi pada tahun 1978 yaitu ada Intel 8086. Ini menjadi fondasi arsitektur dari x86 sampai saat ini ya. Terus ada lagi Intel Pentium tahun 1993, ini mulai mendukung multimedia. Terus yang kedua ada era core dan multicore. Jadi era core ini udah kayak yang sekarang dikenal tuh ada Intel Core berapa gitu. Dari era core itu mulai tahun 2006 ya. Jadi di 2006 itu ada namanya Intel Core 2 yang dirancang khusus untuk multitasking yang lebih efisien. Terus yang kedua ada Intel Core i7 2008, ini untuk gamer dan profesional. Jadi tahun ini tuh perkembangan teknologi udah cukup meningkat ya, ada kayak gamer itu yang udah mulai banyak yang mulai berkembang gitu. Terus dilanjutkan lagi pada tahun 2009 sampai 2017 ya, ini sampai sekarang juga masih ada. Ini ada Intel Core i3, i5, i9. Jadi i7 ini lebih dulu daripada i3, i5 sama i9. Terus untuk saat ini tuh Intel yang paling banyak itu yang di i3, i5, i7, i9. Jadi kalau ini yang paling yang paling terkenal gitu. Sebenarnya tuh ada kayak Intel Celeron N berapa gitu, ada Intel Pentium seperti itu. Tapi kalau yang sekarang itu yang sangat bisa digunakan itu ada di i3 sama i9. Ya, sebenarnya yang dulu bisa, tapi cuma yang ini itu lebih bisa mengikuti perkembangan zaman itu sendiri. Jadi yang di i3 itu yang Intel Core i3 yang sekarang itu mungkin Gen 10, 11, 12, 13 itu biasanya digunakan untuk kelas yang ringan gitu. Biasanya digunakan pada pelajar-pelajar. Terus ada lagi yang i5 itu yang sering bitnya itu digunakan buat yang kerja. Jadi kayak kerja ringan sama hiburan, jadi buat main game itu udah lumayan cukup bagus. Terus ada lagi yang i7 itu yang high-nya untuk saat ini ya. Itu ada buat biasanya tuh buat content creator, gamer sama editing yang agak nggak terlalu berat juga gitu, editing yang bukan kelas berat banget gitu. Terus yang terakhir itu ada i9. Terus i9 itu udah di performa maksimal tuh high-nya banget ya. Itu biasanya buat rendering atau pengembang AI. Itu buat yang udah tingkatan tinggi banget gitu. Terus kalau di Intel itu yang paling spesifik itu lebih mudah dibaca. Jadi kalau tinggal i berapa tuh ada 3, 5, 7, 9. Oke, kita langsung ke topiknya yang pertama, yaitu pengukuran ukuran fisik menggunakan mikroprosesor. Jadi ukuran mikroprosesor sendiri itu ada pengukuran dari chipnya itu sendiri. Jadi chipnya Intel itu kalau saya searching ya, ini dapatnya itu dari
teknologi ke 10 nanometer, 7 nanometer, dan sekarang itu menuju ke 3 nanometer. Jadi kenapa ukurannya semakin kecil? Karena ini sudah karena perkembangan zaman tuh, jadi semakin ke depan itu prosesor tuh bentuknya tuh semakin kecil. Jadi semakin kecil semakin tipis, jadi bisa dipasang ke laptop, terus ke smartphone, terus ke tablet, kurang lebih seperti itu. Jadi dengan ukuran semakin kecil ini lebih mudah ke efisiensi, bahkan mungkin kalau di smartwatch itu udah ada prosesornya sih harusnya ya. Terus kayak mikroprosesor juga mengintegrasi banyak fungsi dalam satu chip, sehingga tidak butuh banyak komponen tambahan dan buat desain perangkat jadi lebih efisien dan ringan. Jadi semakin ringan ukurannya itu semakin ringan juga bahannya ya, meskipun bukan pengaruh yang cukup berat banget ya, tapi kalau prosesornya semakin ringan tuh ya lumayan agak mengurangi. Tapi kalau di HP itu biasa, kalau di perangkat itu yang makan beratnya dari suatu perangkat itu biasanya di baterai sih. Oke, jadi next Ntar guys, di next ini kita langsung ke topik yang kedua. Jadi ada pengembangan teknik pipelining dan eksekusi program secara paralel. Jadi teknik pipelining sendiri adalah teknik di mana prosesor bisa memproses beberapa tahap instruksi secara bersamaan. Jadi instruksi tidak harus selesai satu persatu, tapi bisa berjalan beriringan. Lalu selanjutnya ada eksekusi paralel. Jadi eksekusi paralel ini dimana banyak core bekerja secara bersamaan untuk menyelesaikan tugas-tugas berbeda. Intel menggunakan teknologi seperti hyperthreading yang menggunakan satu core menangani 2 thread sekaligus. Ini bisa multitasking jadi lebih lancar dan responsif. Jadi kalau core Intel itu ada contohnya Intel Core i3 G10, nanti ada 4 core 8 threads. Jadi setiap 2 core itu hitungannya itu satu core itu hitungannya itu 2 threads. Jadi ukuran core itu sebagai patokan lah, ini laptop sekencang apa gitu. Jadi maksimal berapa, minimum berapa itu mengukur kecepatan dari prosesor tersebut yang nantinya juga digunakan ke komputer, tapi nanti balik lagi ke RAM sama ROM terus sama VGA. Jadi di VGA itu kan nanti kalau Intel itu ada Intel UHD Graphics sama Intel Iris Xe Graphics. Kalau bedanya apa? Kalau bedanya di Iris Xe itu kayaknya yang seringnya agak menengah ke atas, kayak di i5 itu kayaknya udah Intel Iris Xe, tapi kalau yang di i3 itu Intel UHD Graphics. Kalau bedanya secara spesifiknya saya kurang tahu ya, mungkin bisa searching lebih lanjut saja. Ya kurang lebih seperti itulah ya kalau penjelasannya di Intel itu. Tapi Intel itu cukup mudah dibandingkan prosesor yang kayak AMD. Terus saya mengenai tentang Intel ya, sebenarnya kalau di beberapa masih banyak sih kalau kita pelajari, jadi ini cuma sebagai patokan kalian saja nanti ya, kurang lebih seperti ini saja. Oke, sekian videonya, terima kasih, dadah.